Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada non-muslim yang joget-joget di depan gambar Ka'bah, dan jogetan ini diiringi dengan musik terkait lagu rohani dan tentang memuji Yesus. Jadi di belakangnya gambar Ka'bah, kemudian dia joget-joget diiringi dengan nyanyian Yesus, ya ikhwah. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, ya. Emang ini diduga disengaja, ya ikhwah, untuk menampilkan jogedannya, kemudian dia membawakan lagu tentang rohani, begitu ya, tentang Gusti Yesus, katanya seperti itu di dalam lagunya itu, ya. Nah, ini sudah sangat jelas, ya ikhwah, bahwa orang ini berjoget-joget kemudian membawa lagu rohani itu. Baik, nah ini fullnya kurang lebih ada 30 detik, dan kita akan coba putar dengan musik yang ada di videonya, ya ikhwah. Monggo samine, monggo samine, Gusti Yesus, turuwi monggo, samine. Bilang sama yang punya monggo mas, monggo samine. Baik, itulah kira-kira 30 detik video yang beredar luas di media sosial. Baik, ikhwafillah, kita akan sedikit ulas terlebih dahulu video yang tayang ini. Kita kalau misalkan melihat dari awal, ya, orang ini seperti berjalan, ya, berjalan dari samping ini gambar Ka'bah, ya, gambar Mekah Al-Mukarramah. Nah, dia berjalan, kemudian setelah itu dia berjoget-joget. Nah, kemudian masuk ke tengah bagian Ka'bah itu, atau bagian Mekah Al-Mukarramahnya, gambarnya itu. Dan memang diduga ini memang sengaja, dan dia memperlihatkan jogedannya diiringi dengan nyanyian untuk memuji Yesus, begitu ya. Baik, pertanyaannya kemudian, kenapa orang ini sampai joget-joget di depan Ka'bah, kemudian diiringi oleh pujian-pujian kepada Yesus? Itu yang pertama. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, kok bisa-bisanya orang ini sampai melakukan hal yang seperti itu? Padahal kalau kita lihat di bawahnya itu kan ada kursi, ya. Ada kursi yang hemat kami, ini agak susah kalau misalkan joget di tempat yang sempit seperti ini, Alhamdulillah. Jadi diduga memang ini sudah disengaja, ya, wah, sudah disengaja agar dia joget di depan Ka'bah itu. Nah, itu pertanyaannya, gitu ya. Kenapa harus di depan Ka'bah? Karena begini, alhamdulillah, kalau misalkan ada seorang muslim saja kemudian dia joget-joget, gitu ya, di depan patung Yesus atau di depan gambar Yesus, kemudian dia joget-joget dan diiringi lagu Islami, misalkan lagu religi, kemudian di dalamnya ada nilai tentang ketauhidan, begitu. Seperti misalkan yang disampaikan itu adalah La ilaha illallah, lagu-laguan yang kemudian ada pesan tauhidnya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi di belakangnya ada gambar Yesus. Nah, pastinya non-muslim itu tidak akan rela. Kenapa? Karena jelas yang dibawa itu adalah lagu tauhid, ya, misalkan, atau nyanyian religius, begitu ya, tentang Islami, akan tetapi di belakangnya ada gambar Yesus. Jadi seolah-olah La ilaha illallah itu memberikan pesan bahwa yang di belakang itu kan, nah, begitu kira-kira ikhwah. Nah, hemat kami, orang ini juga sama seperti itu. Dan memang kalau misalkan ditanya kepada umat Islam, apakah kita rela dan ridho kalau misalkan di belakangnya ada Makkah Al-Mukarramah, walaupun itu gambar, ikhwah, karena memang Indonesia pun juga gambar merah putih atau gambar Pancasila, kemudian misalkan diinjak, itu kan bisa dapat hukuman, begitu ya, bisa dapat ancaman, begitu ya, dengan hukuman yang tersendiri, begitu. Apalagi kalau misalkan ini Ka'bah, ya, walaupun memang gambar dan memang simbol, ya ikhwah, tetapi dia joget di depan Ka'bah diiringi dengan nyanyian, diiringi dengan musik untuk memuji Yesus, begitu ya. Bahkan tadi disebutkan Yesus juru selamat dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kan di belakangnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah, ada Mekah Al-Mukarramah, kan ini tidak etis. Dan kalau misalkan ditanya sekali lagi, umat Islam tentu tidak berkenan dengan kelakuan dan tingkah orang ini, ya. Sangat-sangat tidak berkenan kalau seperti itu, ya. Jadi
ini hemat kami bukan toleransi ya ikhwah. Toleransi seperti ini bukan toleransi kalau semacam ini. Ini sangat jauh dari kata toleransi. Apalagi sekali lagi yang dibawa itu adalah nyanyian, pujian rohani gitu ya, pujian rohani yang intinya atau di dalam video tersebut lagunya untuk mengagungkan Yesus. Sedangkan di belakangnya itu adalah Mekah Al-Mukarramah ya, gambar Ka'bah Al-Musyarrafah itu kafilah. Baik. Apakah ini termasuk ke pasal penistaan agama? Kita tidak tahu ya ikhwah. Tetapi kalau misalkan kita melihat tayangan ini, kita melihat video ini, ya hati umat Islam tentunya akan tergores ya ikhwah. Akan tidak rela dan tidak sudi melihat yang semacam ini. Karena sekali lagi simbol Islam di belakangnya, kemudian tariannya, nyanyiannya itu justru malah memuji Yesus begitu ya. Ya harusnya harus ditempatkan profesional. Kalau misalkan memuji Yesus ya di belakangnya jangan ada Ka'bah dong begitu ya. Kalau misalkan dia memuji Tuhannya begitu ya, Tuhan mereka, ya tentunya di belakangnya jangan ada Ka'bah gitu. Ngapain? Ngapain di Ka'bah? Ngapain yang ada gambarnya Ka'bah? Kan ini sangat tidak etis juga, sangat melukai dan mencederai. Jadi sekali lagi, apakah ini termasuk penistaan agama? Kita tidak tahu. Hanya ahli hukum yang bisa menentukan ini. Tetapi kalau misalkan kita ditanya apakah umat Islam ridho dan rela, ya jelas tidak ya kafilah. Karena di belakang ada simbol Islam, kemudian dia menyanyi dan menyanjung Tuhannya, yaitu Yesus kafilah. Nah, baik kafilah. Kalau misalkan kita melihat di website, di sini ada judul kenali apa itu penistaan agama dan contoh kasusnya. Ya, sedikit banyaknya kita akan belajar dari sini. Ya, baik. Pertama di sini dituliskan kenali apa itu penistaan agama. Secara umum, penistaan agama terdiri dari dua frasa, yaitu penistaan dan agama. Penistaan agama merupakan aktivitas atau sikap yang menjurus kepada tindakan menghina, mencela, atau bahkan merendahkan. Di sini ya, ada tindakan menghina, mencela, atau bahkan merendahkan. Sedangkan agama adalah sebuah bentuk kepercayaan yang berorientasi tentang hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan ataupun sejenisnya. Jadi secara umum penistaan agama adalah tindakan, ya di sini tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan. Penghinaan ini dapat berupa tindakan, ya, ucapan ataupun yang lainnya terhadap sebuah kepercayaan, simbol-simbol. Nah, di sini ya ada simbol-simbol, baik itu kitab suci ataupun ornamen, ya, ornamen keagamaan lainnya, baik dengan sengaja ataupun tidak. Ya, di sini sudah jelas ya, baik dengan sengaja ataupun tidak. Pada negara Indonesia ini sendiri, kita bisa menemukan banyak sekali perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan itu terbentuk dari beberapa aspek, baik yang berkaitan dengan suku, ras, adat istiadat, ataupun budaya. Nah, sekali lagi kafilah, ahli hukum yang tentu bisa menentukan dan memutuskan apakah ini termasuk penistaan agama. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan umat Islam ditanya apakah ini elok, apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang ini baik, itu hemat kami tidak. Dan itu hemat kami sangat menyinggung kaum muslimin. Karena jelas di belakangnya simbol Islam, ada gambar Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Tetapi orang ini jadikan background untuk joget-joget, kemudian ada nyanyian-nyanyian, dan lagu itu berjurus kepada sanjungan atau pujian kepada Yesus itu sendiri. Padahal, sekali lagi, di belakangnya ada simbol Islam, yakni gambar Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Alhamdulillah, kita serahkan semua ini ke pihak yang berwajib tentunya, dan kalau misalkan ada pelaporan, ya kita tunggu bagaimana kabar selanjutnya. Mungkin hemat kami itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga berita kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa jadikan ibrah atau pelajaran untuk kita semua. Jika video kami bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.